بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Isi salafun saleh dari generasi sahabat sampai generasi kita bahwa ketika mampu untuk berkurban, jangan mengatakan, oh saya sudah berkurban, kapan Pak berkurban? Tahun 70-an. Gitu. Ya tidak begitu. Ya, setiap tahun itu kalau mampu adalah berkurban. Umar dan Abu Bakar itu berhenti pada suatu tahun, ya pada suatu musim Idul Adha tidak berkurban karena khawatir dianggap bahwa kurban itu sebagai perkara yang wajib. Ini disampaikan oleh Syaikh di dalam Al-Muhadzab. Ya. Al-Muhadzab itu adalah kitab fikih Imam Syafi'i. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya kurban itu merupakan amal terbaik di hari kurban. Jadi secara umum dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah hari-hari utama yang tidak ada satupun amal yang dilakukan di luar 10 hari di bulan ini atau di awal bulan ini yang dapat menandingi keutamaan amal yang kita lakukan di hari-hari ini. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sampai pun jihad di jalan Allah. Nabi mengatakan, iya, sampai pun jihad di jalan Allah. Illa rajulun, kecuali seseorang yakhruju min baitihi, dia keluar dari rumahnya, yukhatiru bi nafsihi wa malihi. Dia mempertaruhkan jiwa dan raganya keluar untuk berjihad di medan perang, pada yarji' bi syai'in. Kemudian dia tidak pernah lagi kembali. Artinya adalah dia meninggal sebagai orang yang syahid, meninggal di medan perang. Kecuali amal itu yang dapat menandingi amal-amal yang dilakukan atau keutamaan amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di tanggal 9 ada kehususan yang harus lebih kita optimalkan karena tanggal 9 Dzulhijjah Yaum Arafah adalah afdalu ayyami ad-dahri, adalah hari paling baik selama 1 tahun penuh itu. Jadi tidak ada hari yang lebih utama dari hari-hari yang kita jalani dibandingkan dengan tanggal 9 Dzulhijjah Yaum Arafah. Di situ kita harus benar-benar memproyeksi, kita programkan ibadah full, ajak seluruh anggota keluarga kita, anak-anak kita jangan biarkan bermain keluyuran, apalagi kemudian hanya sekedar main game, ya, main gadget dan seterusnya. Bawa ajak mereka untuk beribadah kepada Allah, perbanyak doa pada hari itu adalah merupakan doa yang paling mustajab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ma'awadaha'ullah, apa yang mereka inginkan itu. Nah, pada tanggal 10 Dzulhijjah, ya, amal yang paling utama itu adalah berkurban. Karena itu tidak ada amal anak Adam yang lebih disukai oleh Allah di hari kurban selain apa? Selain mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya kurban itu di hari kiamat akan datang menyertai anak Adam dengan tanduk-tanduknya, bulunya, dan kuku-kukunya. Ya, darah kurban akan menetes di suatu tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menetes ke bumi. Jadi sebelum menetes ke bumi, ya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu ikhlaskanlah kurban ketika kita berniat kurban di tahun ini. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ini adalah amal paling utama yang dilakukan pada tanggal 10. Kalau tidak sempat tanggal 10, tanggal 11, tidak sempat tanggal 11, tanggal 12, demikian kalau tidak sempat tanggal 12 masih bisa tanggal 13. Mana yang paling utama? Yang paling utama lebih cepat, lebih baik. Karena itu maka yang lebih utama atau waktu yang paling utama untuk menyembelih kurban adalah persis setelah sholat Idul Adha. Hari tasyrik pertama lebih utama daripada hari tasyrik
kedua. Hari tasyrik kedua masih lebih utama daripada hari tasyrik ketiga. Jadi semakin ujung semakin kurang keutamaannya. Ya, karena yang paling utama adalah yang paling dekat dengan pelaksanaan sholat Idul Adha. Pertanyaannya adalah, bolehkah dana kurban itu dialihkan untuk sesuatu yang lain, seperti misalnya untuk penanggulangan COVID-19 gitu. Nah, jadi rahimahumullah, semua waktu atau setiap waktu itu ada amal-amal ibadah utamanya. Ingat, ya. Menyembelih hewan kurban pada hari kurban itu lebih utama daripada menyedekahkan dananya. Jadi ketika ada orang, saya akan berkurban di hari apa di tahun ini, tapi dananya saya infakkan ke, katakanlah misalnya yang sedang kita ramai sekarang adalah penanggulangan COVID-19 misalnya. Apakah jadi itu sebagai kurban? Tidak, itu bukan kurban. Itu yang disebut dengan infak. Ya, itu disebut dengan infak. Jadi yang disebut dengan kurban adalah penyembelihan hewan kurban. Kalau dialihkan dananya itu ke sesuatu yang lain, apapun itu bentuknya, ya bukan kurban. Ya, mau menyembelih ayam 500 ekor juga tidak disebut kurban, gitu. Karena kurban itu ada ketentuan-ketentuannya. Jadi meskipun itu lebih banyak dananya itu, ya, tapi tidak jadi kurban itu karena tidak sesuai dengan apa yang disebut dengan atau ketentuan-ketentuan yang disebut dengan kurban, gitu. Nah, jadi ketika dialihkan, ya, dananya itu untuk sesuatu yang lain, maka itu artinya adalah berinfak. Ya, jadi infak, ya, bukan kurban itu sendiri. Karena apa? Karena kurban merupakan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam yang ketentuannya sudah jelas, ya, diatur di dalam fikih udhiyah, ya, fikih berkurban. Kurban merupakan syiar Allah. Dan jika dialihkan dananya untuk disedekahkan, maka syiar ini akan terbengkalai. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ini adalah bagian dari syiar, dan karena itu siapa yang, ya, mengabaikan syiar ini, maka akan berdampak bahwa syiar ini akan bermasalah. Boleh saja, ya, dimungkinkan bahwa setiap tahun juga akan ada persoalan. Jadi kalau kemudian dibuka peluang seperti itu, maka akan membuat, ya, syiar ini kemudian menjadi terbengkalai, padahal dia adalah merupakan bagian dari ajaran yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita umatnya. Mudah-mudahan semua kita termasuk umat Rasulullah SAW dan berhak untuk mendapatkan, ya, syafaatnya kelak di hari kiamat. Ya. Hikmahnya apa? Pertama adalah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim AS. Tadi dikatakan bahwa agama ini merupakan kelanjutan dari agama Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian yang kedua adalah belajar bersabar dalam menjalankan perintah Allah, meskipun berat. Ya, meskipun berat. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam meskipun tidak jadi putra semata wayangnya itu disembelih, tetapi ini cobaan yang sangat berat. Dan Nabi Ibrahim, ya, berhasil menghadapi cobaan dari Allah itu. Kini kita dicoba oleh Allah. Mau nggak untuk mengorbankan, berkurban dengan sebagian dari harta yang kita punya, dengan membelikan hewan kurban atau patungan dengan orang lain, ya, agar kita bisa menyembelih hewan kurban. Ya. Menumbuhkan sikap empati, peduli, dan gemar menolong orang-orang yang lemah. Karena daging kurban dibagikan kepada mereka, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hari-hari ayyam al-udhiyah itu adalah hari-hari makan, minum, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sesuatu yang mungkin menjadi sulit ya di hari-hari biasa sebagian di antara saudara-saudara kita untuk makan daging ya, apalagi kemudian ya kita peduli dengan nasib saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain atau di tempat lain gitu kan. Ketika mereka benar-benar tidak seperti kita, mungkin kita dan tetangga kita ya masih, meskipun tidak tiap hari, masih ya diberikan kemampuan oleh Allah untuk makan daging. Tapi boleh jadi ada saudara-saudara kita yang ketika ingin makan daging itu harus nunggu ya hari Raya Idul Adha. Betapa itu menjadi sesuatu yang sangat banyak terjadi. Dan karena itu kita berikan ya daging kurban itu kepada mereka dengan dibagikannya untuk mereka. Dan yang terakhir adalah merupakan ungkapan syukur kepada Allah atas nikmatnya yang tidak terhitung, yang tadi disebutkan inna a'tainaka al-kautsar itu. Pertanyaannya kemudian Bapak Ibu, cukupkah satu kambing untuk semua anggota keluarga? Nah, di sini kita harus membedakan antara kurban dan penyertaan pahala. Ya, penyertaan pahala. Prinsipnya adalah bahwa jika seseorang berkurban dengan kambing atau domba untuk semua anggota keluarga itu diperbolehkan, tetapi niatnya itu niat berkurban untuk siapa? Kemudian dia sertakan anggota keluarganya. Saya hanya mampu untuk menyembelih 1 ekor kambing, tapi saya ingin agar seluruh keluarga saya juga mendapatkan pahala dari ibadah kurban ini. Maka katakan Allahumma hadza min fulan wa min ahli fulan. Itu. Ya Allah, ini adalah kurban dari si fulan dan dari keluarganya. Jadi boleh. Karena itu disebut terkadang sebagai sunnah kifayah. Gitu. Artinya adalah kalau tidak bisa berkurban semuanya, maka salah satu di antara anggota keluarga itu berkurban, tetapi mudah-mudahan pahalanya itu juga Allah berikan kepada semuanya. Ya, Said Sabiq di dalam fikih sunnah menyebutkan satu istilah yang disebut dengan sunnah kifayah, gitu kan. Sunnah kifayah sama dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban, ya. Kalau tidak ditunaikan ke semuanya, tidak ada yang menunaikan, maka semuanya berdosa. Kalau ada salah satu di antara umat ini yang melakukannya, maka dosa itu kemudian menjadi hilang dari keseluruhannya. Nah, ini sunnah. Sunnahnya itu adalah bahwa kita semuanya itu disunahkan untuk berkurban. Tapi ketika memang tidak memiliki kemampuan untuk berkurban semuanya, maka ada salah satunya, kemudian sertakan yang lain itu untuk mendapatkan pahalanya. Sama dengan ketika Rasulullah SAW menyembelihkan ya, atau menyembelih 2 ekor kambing, 2 ekor kibas ya. Menyembelih 2 kibas ya, dan beliau kemudian mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma an hada anni wa an man lam yudhi min ummati. Ya Allah, ini adalah kurban dariku dan dari umatku yang pada tahun ini tidak sempat berkurban. Tidak berarti bahwa orang yang tidak berkurban pada waktu itu dia mengatakan, saya tidak perlu lagi berkurban karena sudah diniatkan oleh Rasulullah. Kan tidak begitu. Ya, maka ini yang kemudian disebut dengan al-musyarakatu fil ajri. Ya, musyarakah, kebersamaan di dalam mendapatkan pahala. Allah itu enggak pelit. Ya, karena itu maka suatu amal itu jangan pelit gitu. Jangan kemudian mengatakan, ya Allah, ini hanya untukku ya Allah, jangan engkau berikan salah seorangnya. Tidak begitu, jangan gitu. Rasulullah itu mengatakan, Allahumma an hada anni wa amman lam yudhi min ummati. Gitu. Jadi kalau hanya ada satu dari jamaah Masjid Baitul Ridha ini yang bisa berkurban, katakan Allahumma hada anni wa an jama'ati Masjid Baitul Ridha man lam yudhi. Ya Allah, ini dariku dan dari semua jamaah Masjid Baitul Ridha yang tidak sempat untuk berkurban pada tahun ini.
Ini yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, karena itu maka Abu Ayyub mengatakan bahwa seseorang pada zaman Rasulullah berkurban dengan kambing untuk anggota keluarganya, mereka dan makan dan membagikannya. Ya. Masih lanjut? Masih. Yang bicara itu kalau lanjut, selesai gitu. Nah, karena itu maka hadirin rahimakumullah, ya, berkorban itu sesuai dengan kesanggupan. Inti paling utamanya adalah hilangkan sifat pelit ketika kita mampu. Ya. Jadi ketika kita mampu, boleh nggak kita berkorban lebih dari 2 ekor kambing? Emang siapa yang melarang? Kalau kita mampu, boleh nggak kita berkorban 1 ekor sapi tapi tidak patungan? Ya boleh, siapa yang melarang? Gitu. Karena itu maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas, Rasulullah SAW bahwa dikabarkan, kata Anas, "Dohan Nabiyyu bikabsyaini amlahaini." Nabi berkurban dengan 2 ekor kibas yang gemuk. Ya. Fara'aitahu wadi'an qadamahu 'ala sifahihima yusami wa yukabbir fadabbahahu biyadihi. Kemudian Rasulullah SAW secara langsung beliau yang memotongnya sendirian. Gitu. Jadi 2 ekor kambing, 2 ekor domba besar, Rasulullah SAW berkurban. Ya. Patungan boleh, ya, patungan boleh. Kita semua tentu saja biasa mengetahui persoalan ini, dan ini adalah hadis yang sangat sahih. Ya. Di dalam riwayat Bukhari juga riwayat Muslim itu dikatakan bahwa Rasulullah SAW membolehkan pada tahun Hudaybiyah itu untuk menyembelih unta, ya, dengan 7 orang dan sapi dengan 7 orang. Pertanyaannya adalah, boleh nggak, ya, sapi itu tidak oleh 7 orang tapi oleh 5 orang? Kan terkadang, ya, ada semacam kegamangan ketika panitia itu kemudian mengumpulkan siapa jamaahnya yang akan berkurban, hanya tersedia, ya, sampai 5 orang saja. Karena tidak sampai 7 orang, maka kemudian panitia mengambil keputusan, sudah yang 5 itu kambing saja, karena tidak sampai 7 orang, gitu. Mestinya tanyakan kepada yang 5 orang itu, ini sanggup nggak, gitu, melengkapi hingga seluruh harga 1 ekor unta, 1 ekor sapi itu kemudian dia bayar. Kalau sanggup, ya nggak apa-apa, berarti 1 ekor sapi itu untuk 5 orang, gitu. Untuk 5 orang, tidak harus kemudian dialihkan menjadi kambing. Gitu. Nah, jadi yang tidak boleh itu adalah kambing untuk 7 orang, gitu. Tidak boleh. Itu yang tidak boleh, gitu. Jadi kambing itu untuk 1 orang, gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, utamanya, ya, siapa yang berkurban, dia memotongnya sendiri. Ya. Jadi siapa yang berkurban harus berani motong. Siapa yang berani motong ini? Siapa yang berani motong? Dulu saya ketika memberanikan diri motong motong sapi, ya, motong kambing sudah sering di Kairo, gitu. Ketika pulang, gitu, saya kan belum pernah motong sapi, ya. Tapi ada satu penyebab yang membuat saya berani, gitu. Ada keluarga yang mengatakan, jangankan sapi, dia mau unta saja biasa, daripada maka ketika itu saya beranikan diri untuk menyembelih sapi. Ternyata juga tidak ada masalah, gitu. Tidak ada masalah. Jadi asal keberanian, dan itu utama. Rasulullah SAW itu menyembelih, ya, sapi itu atau menyembelih kurban itu dengan tangannya sendiri. Ya. Ketika kita tidak, ya, berani untuk menyembelih sendiri, ya, jangan menyembelih sendiri, ya. Kita sembelih oleh tangan kita sendiri, ya. Maka kita saksikan
ya, kita menyaksikan orang yang berkurban itu menyaksikan ketika hewan kurbannya itu dipotong. Dan karena itu maka ketika di dalam musim seperti sekarang ini, ketika kerumunan orang itu dibatasi, ya, ya bikin saja, ya itu Zoom gitu kan, sehingga orang-orang yang tidak hadir di tempat ya dapat menyaksikan ketika apa? Ketika hewan kurbannya itu dipotongkan oleh orang lain, gitu kan. Karena Rasulullah SAW itu pernah memerintahkan, ya, memerintahkan Fatimah. Beliau mengatakan, ya Fatimah, qumi fashhadi, ya, bangun, saksikan, aku akan menyembelihkan hewan kurban untukmu. Fa innahu yaghfiru laka 'inda awwali qatratin min damiha kullu dhanbin amalti, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang engkau perbuat sejak tetesan darah pertama yang keluar, ya, dari darah yang disembelih atau darah hewan yang disembelih itu, ya. Jadi saksikan bahwa di situ, ya, dosa-dosa yang kita perbuat itu keluar dari tubuh kita bersamaan dengan tetesan-tetesan darah yang keluar dari hewan kurban yang disembelihkan untuk kurban kita itu. Jadi di sini Rasulullah SAW mengajarkan, ya, bahwa itu perlu disaksikan, ya. Para sahabat ketika itu Rasulullah, apakah ini khusus untuk keluargamu, ya? Rasulullah SAW, ya, mengatakan tidak, ini adalah untuk umatku semuanya. Untuk umatku semuanya. Karena itu maka siapa yang pada tahun ini memang berniat untuk atau sudah menyiapkan hewan kurban, maka siap-siap, ya, bisa menyaksikannya. Mudah-mudahan kita berharap dosa-dosa yang kita perbuat itu kemudian keluar bersamaan dengan tetesan-tetesan darah yang mengalir dari hewan yang disembelih itu. Gitu. Baik, Bapak Ibu, ya. Sedikit lagi tentang pembagian, ya, tentang pembagian. Bagaimana cara membagikan hewan kurban itu, ya? Jadi hewan kurban itu boleh dibagi 3, ya. Didasarkan atas fakulu minha, makanlah darinya, wahimu al-ba'isal fakir, berikanlah makan, ya, kepada orang-orang yang tidak mampu. Menurut para ulama, ya, bahwa hewan kurban atau daging hewan kurban itu boleh dibagi 3. Satu, untuk dimakan oleh orang yang berkurban dan keluarganya. Sepertiga itu untuk dibagikan kepada fakir miskin, sepertiga lagi untuk dihadiahkan. Didasarkan atas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kulu wadahiru watasoddaqu, makanlah, kemudian iddahiru, simpanlah, watasoddaqu, dan bersedekahlah, ya. Wal mukhtar an yakula thulutsa, ya, wa yuhdi thulutsa wa yatasaddaqu bi thulutsin. Yang kemudian dipilih oleh para ulama adalah sepertiga itu dimakan, termasuk, ya, yang disimpan, ya, kemudian sepertiga lagi itu dihadiahkan. Dihadiahkan itu maksudnya adalah dihadiahkan kepada orang-orang yang memiliki. Tidak apa-apa, jangan kemudian pilih kasih, oh jangan diberi si bunga, dia kan orang mampu. Bukan itu. Justru ketika dia mampu, kasih sebagian dari daging hewan kurban itu, boleh juga dengan jatah yang lebih banyak daripada apa yang dibagikan kepada seorang yang miskin, gitu. Karena namanya juga adalah sedekah, gitu kan. Nah, boleh kemudian, ya, jadi dihadiahkan, ya, boleh kemudian disedekahkan, gitu kan. Tapi apakah boleh semuanya itu kemudian disedekahkan? Boleh, silahkan disedekahkan, ya. Seorang yang berkurban, dia mengatakan nggak apa-apa, saya tidak akan ngambil, ya. Dia merasa bahwa di rumah juga, ya,
masih banyak itu di freezernya, itu kan tidak harus dia ambil. Itu dibagikan saja, tidak apa-apa, silakan. Ini adalah kebolehan. Jadi kebolehan bahwa sepertiga ya orang yang berkurban itu alokasikan sepertiga untuk dia dan keluarganya, gitu kan. Kalaupun dia kemudian menyedekahkan untuk semuanya kepada fakir miskin, boleh. Jadi 3 bagian tadi itu adalah kebolehan dan itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat. Yang tidak boleh itu adalah ya kurban sapi sendiri, disembelih sendiri, dimasukkan freezer di rumahnya sendiri, gitu kan. Itu yang tidak boleh. Karena itu di luar ketentuan kurban, karena ya fakulu minha wa aqimu, gitu. Wa aqimul ba'isan fakir. Karena itu maka di antara syariat berkurban itu dalam rangka kita berbagi kepada sesama, gitu kan. Ya. Bolehkah ini yang umum terjadi? Bolehkah panitia menjual kulitnya? Itu. Nah, jadi semua yang termasuk di dalam hewan kurban itu adalah kurban, bukan untuk dibisniskan, gitu, bukan untuk dibisniskan. Karena itu maka orang yang nyembelih hewan kurban, ya, jangan diberikan upah dengan kulitnya. Udah, ini kan untuk bapak saja, ini kan nanti bapak bisa jual, lumayan, gitu kan. Nah, kalau dia memang berhak untuk mendapatkan upah dari menyembelihnya itu, maka ya upah itu harus dialokasikan dari sumber yang lain, jangan diambil dari yang disembelih itu. Gitu. Kalaupun kemudian dikatakan, lah kan ini tidak bisa kulit itu dimanfaatkan, atau kita tidak pinter untuk memanfaatkan atau memasak kulit, gitu kan. Tidak apa-apa, gitu kan. Silakan sedekahkan, gitu kan. Berikan kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya, bahwa dia kemudian akan menjualnya. Itu urusan dia, gitu kan. Karena yang penting adalah bahwa ini jangan sampai termasuk ya ada bagian dari hewan kurban ini yang kemudian diambil kembali ya dananya itu, gitu kan. Padahal itu sudah diniatkan sebagai sebuah kurban ya yang boleh dimakan dan hanya untuk kemudian dibagikan, gitu. Nah, karena itu maka panitia ya harus mengambil, kalau itu adalah patungan ya, atau misalnya setiap orang yang berkurban, maka berarti ya dana yang dibebankan kepada orang yang berkurban itu harus termasuk biaya operasionalnya, gitu, supaya tidak mengambil sesuatu yang atau dari hewan yang disembelih itu, gitu. Baik ya, Bapak Ibu, saya kira itu ya tentang kurban dan keutamaannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Salam, saya kembalikan ke Pak. Baik, terima kasih Ustaz Abbas yang menyampaikan bahwa saya untuk kita semua tentang keutamaan kurban dari A sampai Z, dari mulai sejarahnya, kemudian ketentuan hewannya, pembagiannya. Barangkali informasi Ustaz, alhamdulillah di kami ada sapi 6 ekor. Jadi kami menghadiahkan kulit sapinya, menghadiahkan saja untuk ibu-ibu guru TPI. Nah, jadi nanti ibu guru TPI atau tolong jualin untuk operasional TK. Itu satu, Ustaz. Yang kedua, kalau menghadiahkan bagian, misalnya kan kita kepala itu sulit ya bisa untuk diolah, gitu. Jadi kami hadiahkan untuk teman-teman kita yang memiliki sapi, gitu. Nah, barangkali nanti kita tolong boleh tidak? Jadi itu kami hadiahkan kulitnya ke ibu TPI. Nanti dari ibu TPI mau menjualkan sulit, misalnya, atau mau diapain
sama tadi kalau kepalanya kita hadiahkan misalnya Pak Ustadz Pengayar nih potong beli kepalanya Ustadz nanti kami hadiahin bukan dikasih bukan upah Ustadz. Mungkin nanti dari Bapak itu ada pertanyaan Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, jadi tadi disebutkan bahwa ada salah satu komponen pembagian itu yang disebut dengan hadiah. Ya, hadiah. Jadi misalnya orang yang motong itu juga adalah bagian dari jamaah kita dan dia tidak berprofesi sebagai penyembelih ya gitu. Dalam arti bahwa dia menyembelih itu bukan untuk mendapatkan upah gitu. Dia tahu saja sebagai pekerjaan yang sunnah yang dia lakukan untuk kebersamaannya ya. Maka ketika dia diberikan kepalanya itu tidak sebagai upah gitu. Tidak sebagai upah, tidak akan sebagai upah gitu. Kalau sebagai upah itu yang tidak boleh gitu. Jadi kasihkan hadiah gitu kan. Jadi jangankan hanya kepalanya sama kaki-kakinya juga nggak apa-apa. Silakan itu kan hadiah gitu. Iya, termasuk juga kepada yang lain gitu kan. Ya, ketua DKM di sini kemudian secara khusus gitu kan. Kalau hanya mengikuti pembagian biasa kan hanya berapa ya itu. Tapi ini khusus, ini adalah ketua DKM gitu. Maka siapkan gitu jumlah yang terhormat untuknya gitu. Nah, ini kategorinya kategori hadiah gitu. Jadi jangan sampai kemudian ketua DKM juga yang ngurus semuanya tapi dapatnya hanya berapa colok. Jadi kategorinya tadi 3 gitu. Makanya penting kategori 3 itu tadi. Yang pertama adalah boleh sepertiga untuk orang yang berkurban, boleh sepertiga untuk hadiah bagi orang-orang yang mampu termasuk dalam kategori tadi ya. Yang ketiga adalah boleh sepertiga untuk orang-orang miskin ya. Kalau mau dialokasikan semuanya untuk orang miskin, nggak apa-apa, silakan gitu. Ini adalah kebolehan ketika 3 bagian tadi itu sah secara hukum ya di dalam agama ini untuk mendapatkannya. Karena sebagian orang ada yang mengatakan jangan makan dari daging kurban, itu kan sudah kita kurbankan. Ya tidak begitu maksudnya gitu. Jadi jangan sampai ada satu pemahaman bahwa orang yang berkurban tidak boleh makan dari daging hewan kurbannya, tidak begitu gitu. Maksudnya begitu ya. Persoalan kemudian tadi ya, jadi intinya adalah ya tidak boleh dijual ya untuk kembali kepada orang yang ya kepada orang yang berkurban, itu yang tidak boleh gitu. Nah, bahwa kemudian ia ya dihadiahkan ya untuk orang-orang tertentu, nah ini masuk kategori hadiah tadi gitu kan. Jadi boleh kepalanya, boleh kulitnya dan seterusnya, itu adalah termasuk bagian dari hadiah itu. Bahwa kemudian dia juga ya tidak bisa mengelola ya kulit itu sehingga tidak bisa dia gigit-gigit gitu. itu tidak bisa dia makan, tidak juga bisa dia pergunakan untuk kebutuhan yang lain ya. Maka kemudian dia menjualnya ya itu kembali nanti manfaatnya kembali kepada orang yang diberikan hadiah itu. Persoalan bahwa dia akan menginfakkan kembali ke lembaga-lembaga tertentu ya, yang penting adalah jangan saya kasihkan sebagai hadiah tapi nanti saya jualkan uangnya untuk TK ya. Jangan begitu gitu kan. Beri dia kemuliaan kan juga hadiah gitu. Dia kan sudah berdedikasi mengelola pendidikan anak-anak kita. Apakah setahun sekali tidak berhak untuk diberikan kemuliaan hadiah seperti itu gitu kan? Harusnya dikasih kambing 1 bukan dikasih jangan pelit gitu loh. Saya kasih hadiah tapi saya jualkan dan uangnya untuk mereka, itu mah bukan hadiah namanya gitu. Bahwa kemudian nanti
menginfakkan keluarga itu urusan dia, tapi jangan dikontrak untuk mengembalikan itu, gitu. Jadi itu ya. Jadi hadiah kategorinya, hadiah untuk guru-guru TK, untuk guru-guru ngaji, gitu. Ya, baik ya. Silakan kalau yang lain, Pak Ustaz Hayat silakan. Waalaikumsalam. Belajar dari kami luar biasa Ustaznya, ujian-ujian yang masih ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala dari mulai beliau meninggalkan istrinya, lagi sudah anaknya menjelang dewasa dan suruh memilih dia, itu ujian yang luar biasa buat kita sebagai manusia ya. Saya mau bertanya Ustaz mengenai penentuan kurban ya Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan mengenai jenis hewan kurban. Ada nggak ketentuan mengenai cara kurban itu binatang itu hewan kurbannya laki-laki atau perempuan? Betina ya, betina atau pejantan. Karena sekarang saya lihat, saya nggak tahu syariatnya ya Pak Ustaz ya. Mayoritas kita tahunya lah pejantan ya. Kemudian yang kedua, dari segi usia Ustaz, hewan kurban itu layaknya untuk menjadi hewan kurban yang menurut disyariatkan menurut Islam itu dari seperti apa gitu. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ada 6 syarat di dalam kurban. Ya. Pertama adalah harus termasuk ya hewan ternak ya dalam pengertian bahwa ia adalah unta, sapi, kemudian kambing, domba dan sebagainya, sejenis itu yang kemudian diperbolehkan karena ya walikul umatin jangan mansakkan dia rusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ini kategorinya adalah al-an'am. Dan al-an'am itu adalah hewan-hewan ternak seperti tadi itu ya. Tidak termasuk yang lain. Kan kita juga ada jenis-jenis hewan yang biasa dikonsumsi ya. Ada kambing, sapi, itu disebut apa? Binatang apa? Binatang ternak. Ketika ayam disebut apa? Unggas gitu kan. Nah, kategori seperti itu. Jadi maksud saya adalah meskipun kita gitu kan. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah an yablugha sinnal mahdudi syar'an. Harus sampai pada batas-batas yang usianya itu ditentukan. Ya, domba minimal 6 bulan, kambing minimal 1 tahun, sapi minimal 2 tahun, unta minimal 5 tahun. Itu batas-batas usia. Ya. Jadi ketika kita beli sapi, nah harus ditanya, ini sapi usianya berapa tahun gitu. Kalau tidak percaya, tanya akte kelahirannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah antakuna khaliyatan minal uyub al-mani'ah minal ajza ya. Jadi harus bebas dari cacat ya. Cacat itu dalam kategori buta salah satu atau kedua matanya, cacat fisiknya sehingga tidak bisa berjalan, kurus karena penyakit atau cacat ya. Kemudian sakit parah dan terlihat dampaknya. Jadi harus dalam keadaan sehat gitu, dalam keadaan sehat ya. Kemudian yang keempat adalah antakuna malikan lil mudhhi ya. Harus merupakan milik orang yang berkurban. Masa kambing tetangga kemudian kita jadikan gitu, jadi milik dirinya. Ini persoalan yang paham kita ya. Kemudian ya tidak berhubungan dengan hak orang lain ya, seperti ketika misalnya hewan ternak itu digadaikan misalnya ya. Meskipun hewan ternak itu milik kita, tapi ketika digadaikan ini ada persoalan yang berhubungan dengan milik orang lain karena ya menjadi gade, menjadi rohan gitu kan. Nah, yang terakhir adalah ya waktunya, yaitu setelah sholat
sunnah Idul Adha. Jadi itu adalah 6 syarat ya untuk berkurban gitu. Jadi apakah itu disebutkan di dalam 6 syarat itu, hal-hal yang tidak disebutkan di dalam 6 syarat itu maka berarti termasuk kebolehan gitu ya. Meskipun ada keutamaan ya, ada keutamaan. Tapi sesuatu yang ya melanggar ke-6 persoalan ini maka itu akan membuat kurbannya menjadi tidak sah gitu kan. Baik ya. Baik, saya kira itu saja Pak ya. Terima kasih ya jasa pengonfer Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ya, itu ada manfaatnya, khususnya karena kita sedang menghadapi hari-hari untuk penyembelihan hewan kurban. Ya, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita semua ya, memberikan taufik sehingga dapat menunaikan apa yang menjadi tuntunan di dalam